Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan hari ini kita akan lanjutkan untuk membuat aplikasi atau membuat file untuk ujian yang nanti tidak bisa digunakan akses selain aplikasi ini dan mencegah siswa atau mahasiswa untuk melakukan kecurangan dengan mencari di browser atau dengan chat melalui WA dan sebagainya. Nah, aplikasinya ini kita menggunakan yang namanya Fully Exam Browser ya. Ini. Nah, nanti ini bisa di-download di Play Store, dicari Fully Exam Kiosk. Nah, ini sekarang kita yang pertama kita akan setting dulu soalnya atau setting dulu file untuk bisa diakses oleh siswa atau mahasiswa. Caranya gimana? Caranya ini bisa kita klik ya. Nah, di situ kalau nanti file ujiannya yang Fully Exam Kiosk ini sudah ada, itu bisa langsung kita select file gitu ya. Tapi kalau kita sebagai guru atau sebagai dosen ya, kita harus setup examnya. Ini ada tulisan setup exam here, kita klik, nanti akan diarahkan ke browser. Nah, akan diarahkan ke browser dan di sini kita akan ditunjukkan untuk melakukan settingan file FEK-nya atau Fully Exam Kiosk-nya gitu ya. Ini mirip seperti kemarin ya. Ini bisa dibaca. Mirip maksudnya adalah kita nanti akan men-setting link Google Form ya yang kemarin kita sudah buat, akan kita setting menjadi suatu soal ujian gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini caranya ada create new configuration. Nah, ini ya. Setelah itu nanti ada create new exam configuration. Nah, exam name-nya dan misalkan tes ujian FEK gitu ya. Terus deskripsinya terserah diisi apa yang dengan percobaan. Nah, yang penting ini exam URL. Nah, ini nanti yang harus kita isi dengan link Google Form-nya kita. Boleh langsung dimasukkan dari link Google Form-nya, atau kalau ini sudah ada beberapa yang saya simpan, ini saya buat bit.ly juga boleh. Misalkan ini ya, saya klik bit.ly itu ya. Terus quit URL ini juga bisa diisikan, misalkan mau dikosongin juga boleh, tapi kalau ini kita isi aja, misalkan www atau http gitu ya. Ini saya menggunakan website institusi. Nah, atau ini mau kita ganti yang lain juga boleh ya, misalkan Instagram gitu. Nah, boleh. Jadi nanti kalau keluar nanti akan diarahkan ke situ ya. Jadi nggak kita isi juga nggak apa-apa. Untuk settingan yang lain ini kita default aja, jadi nggak perlu kita ubah-ubah. Nah, terus kemudian yang penting juga yang kedua ini kiosk quit password. Nah, ini kita harus tuliskan password untuk dia nanti bisa keluar dari aplikasinya. Jadi fungsinya sama ya, ketika mahasiswa atau siswa masuk aplikasi ini semua akan terkunci ya, akses telepon, WA, browsing dan sebagainya akan terkunci. Nah, kalau dia mau keluar, dia harus masukkan password ini. Misalkan kita klik passwordnya, atau kita buat passwordnya ya, misalkan keluar gitu ya. Nah, gitu. Untuk yang lain ini kita buat default aja. Nah, kalau sudah, tinggal nanti kita klik download exam configuration. Nah, nanti akan masuk ke file download ya, kita download aja. Oke, kalau sudah, kita kembali ke aplikasinya, kita
gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti file yang sudah terdownload tadi tinggal kita kirimkan ke siswa atau mahasiswa peserta ujian. Nah, setelah itu nanti siswa atau mahasiswanya kita tinggal minta untuk memilih filenya. Ya, select file. Nah, tadi download ya. Nah, ini ada banyak. Kita cari ini. Kalau ini saya sudah beberapa kali bikin ya, jadi ada banyak di sini. Kita cari yang tadi namanya setting. Ini tes ujian FIK tadi yang kita buat. Nah, ini ya setting ujian FIK, langsung kita import. Nah, jadi ini nanti ada deskripsinya, terus kemudian ada atensinya, silakan dibaca. Intinya kita harus memberikan seluruh akses dari aplikasi ini ke HP kita ya. Jadi ini semacam mirip dengan launcher itu seperti pengayaan ya, semacam settingan untuk gaya atau fitur dari HP-nya kita ya. Jadi APK itu sistemnya seperti itu, jadi nanti kita harus berikan semua akses. Nah, ini kalau di HP saya ini sudah saya berikan aksesnya semua, jadi tinggal start exam. Tapi kalau nanti misalkan kalian baru pertama kali menggunakan ini, nanti silakan diberikan akses semua. Biasanya yang diakses itu akses device-nya. Dalam hal ini adalah storage biasanya, terus kemudian launchernya tadi, terus kemudian internet ya, karena nanti ini fungsi fullnya akses internet gitu. Dan dia semacam mendeaktivasi semua fitur aplikasi kita gitu ya. Itu. Jadi kita coba aja. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini jadi home app-nya, inilah home app dari HP kita. Jadi yang biasanya kita bisa pakai untuk WA dan sebagainya, dengan mode ini nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Oke. Nah, mungkin habis ini juga kalau saya yes itu mungkin screen mirroring saya juga akan hilang mungkin, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba aja ya. Nah, jadi ini harus diberikan akses dulu, karena ini saya sudah berikan akses jadi nggak kelihatan, tapi nanti ikuti aja petunjuknya. Kalau misalkan disuruh allow akses di allow semua aja gitu. Dan ini untuk Android versi 10 ke atas biasanya agak susah, apalagi kalau kalian menggunakan launcher bukan bawaan dari HP aslinya gitu ya, pakai launcher yang beli atau pakai yang launcher yang biar supaya tampilan HP-nya aneh-aneh gitu ya, itu biasanya agak sedikit bermasalah ya. Tapi kalau kalian default launchernya dari Android bawaannya, insya Allah akan aman-aman saja. Oke, kita coba, kita yes. Oke, belum berhasil. Oke, ini open setting ya. Nah, ini ada beda HP, beda itu ya, beda perlakuan. Kalau ini saya diminta untuk ini home screen app-nya harus kita pilih yang ini Full Exam Kiosk. Change home screen, baru nanti kita bisa masuk ke aplikasinya. Nah, ini kalau di HP itu sudah kelihatan soalnya. Nah, tapi kalau di laptop screen mirroringnya ini nggak mau kelihatan ya, karena memang seperti kemarin, ini memang benar-benar aplikasi yang tidak boleh memperlihatkan isinya gitu ya. Nanti coba dan nggak bisa screenshot juga ya, cannot screenshot capture ya. Jadi memang ini
kalau mau keluar pun susah, harus masukin password itu. Jadi benar-benar siswanya nggak bisa ngakses apa-apa gitu ya. Itu ini saya coba keluar aja. Kalau keluar kita masukkan passwordnya tadi, keluar. Baru nanti bisa keluar. Nah ini bahkan screen mirroringnya screen mirroringnya juga mati gitu ya setelah dipakai dipakai untuk exam kiosk gitu ya. Nah, connection loss. Kita coba screen mirroring lagi ya. Oke, kita stop mirroring dulu. Kita start mirroring lagi. Oke, kita screen mirroring lagi. Ternyata nggak bisa. Bisa. Nah ini screen mirroringnya tadi bermasalah, tapi sekarang sudah oke. Ya, jadi fully exam kiosk yang bisa kita gunakan untuk para dosen atau guru untuk membuat soal dan memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan gitu ya. Itu untuk setting filenya, jadi mirip seperti SEB ya, atau Safe Exam Browser yang ada di iOS atau yang pakai laptop gitu ya. Kalau ini pakai HP Android nanti bisa pakai fully exam kiosk gitu. Untuk settingnya sekali lagi, ini buka filenya, nanti bisa set up an exam here, bisa langsung membuat filenya. Yang penting linknya dari file soalnya tadi dimasukkan, terus kemudian jangan lupa buat password keluarnya, atau kalau nggak pakai password keluar, nah nanti siswanya bisa keluar masuk dengan mudah gitu. Terus kemudian download filenya, terus baru di share ke siswa atau mahasiswanya. Terus yang perlu diingat, harus diizinkan semua aksesnya, diizinkan untuk mengakses semua HP-nya. Jadi ini di bawah kontrol dari fully exam kiosk. Oke, mungkin itu tutorial untuk membuat file ujian dengan menggunakan fully exam kiosk. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke ujiannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.